Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta. Hari ini saya ingin memberikan materi Geografi kelas 12 yang berjudul Interaksi Keruangan Desa dan Kota. Sebelum saya menyampaikan materi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel di bawah ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi untuk lebih dekat dengan kita. Nah, masuk materi yang pertama, subbab kali ini adalah struktur keruangan dan juga perkembangan di desa. Kalian tahu nggak sih kalau di desa itu diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama ada desa swadaya. Pada desa ini, lembaga sosial itu masih sangat sederhana. Desa ini bisa dibilang masih terikat dengan adat istiadat atau tradisi. Nah, masyarakat di desa ini biasanya mereka memenuhi kebutuhannya dengan hasil produksi sendiri. Misalnya, mereka memenuhinya dengan mengelola makanan-makanan berasal dari tumbuhan-tumbuhan sekitar mereka. Yang kedua, tahapannya ada desa swakarya. Pada tahap desa ini sudah mendapat pengaruh dari luar desa. Di desa ini sudah mulai berkembang berbagai macam pekerjaan pada masyarakatnya. Dan tahap yang terakhir ialah tahap desa swasembada. Tahapan ini masyarakatnya sudah lebih maju. Di desa ini masyarakat sudah mampu mengembangkan potensi yang dimiliki desa untuk kemajuan desa tersebut. Pada tahap yang kedua, kita akan belajar mengenai potensi yang dimiliki oleh pedesaan. Potensinya ada secara fisik dan juga non-fisik. Secara fisik otomatis itu bisa dilihat dengan mata. Misalnya saja ada penduduk. Penduduk desa itu merupakan sumber tenaga kerja bagi masyarakat kota. Yang kedua ada air sebagai sumber mata air, baik itu sungai, waduk yang digunakan untuk masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga ada iklim. Masyarakat di desa sangat bergantung sekali dengan iklim. Iklim panas yang berada di dataran rendah itu biasanya digunakan untuk kegiatan pertanian dan juga peternakan. Sementara iklim dingin yang berada di dataran tinggi itu digunakan untuk kegiatan perkebunan dan juga untuk kegiatan agrowisata. Nah, sekarang kita belajar mengenai potensi non-fisiknya. Kalau kalian melihat masyarakat desa, itu merupakan salah satu potensi non-fisiknya. Yang pertama itu ada gotong royong, sikap masyarakat desa yang selalu bersama-sama melakukan pekerjaan secara sukarela untuk membangun desa tersebut. Yang kedua, itu ada lembaga dan juga organisasi sosial. Nah, lembaga di desa itu biasanya ada koperasi unit desa dan juga perpustakaan di desa. Dan yang ketiga ada aparatur dan juga perangkat desa. Mereka inilah yang mengatur tata kehidupan di desa. Selanjutnya kita belajar mengenai pola di desa. Pola perdesaan di Indonesia itu ada 3 macam. Yang pertama ada linear atau memanjang. Biasanya pola ini itu terlihat pada masyarakat yang tinggal di dekat sungai, di dekat pantai, dan juga berada di tepi jalan. Yang kedua, polanya dispersed atau menyebar. Pola ini biasanya berada di dataran rendah, di daerah pegunungan kapur atau kars. Masyarakat membangun rumah dekat dengan sumber mata air. Nah, jadi bentuknya itu menyebar karena mereka mengikuti di mana letak sumber mata air tersebut. Dan yang terakhir ada nucleated atau mengelompok. Ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat membangun rumah secara berdekatan itu untuk membangun rasa kekeluargaannya lebih erat lagi. Masuk subbab yang kedua yaitu mengenai struktur keruangan dan juga perkembangan di perkotaan. Sama seperti dengan di desa, di kota pun memiliki tahap perkembangan. Tahap yang pertama dimulai dengan tahap eopolis. Pada tahap ini merupakan tahap di mana desa yang teratur berubah pada tahap menuju ke arah perkotaan. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan tahap polis. Tahap polis ini adalah tahap masyarakat kota yang sebagian itu masih berorientasi dengan sektor agraris.
tahap di atas polis itu ada tahap metropolis. Pada tahap metropolis ini, kota sudah berorientasi ke arah industri. Tahap di atas metropolis itu ada yang dinamakan dengan kota megapolis. Kota megapolis ini merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kota metropolis. Kalau kalian pernah dengar kata Jabodetabek, megapolis ini merupakan adalah dari contohnya itu adalah Jabodetabek tersebut. Di atas megapolis itu ada yang dinamakan dengan Trianopolis. Pada tahapan ini sudah terjadi kota mengalami kekacauan, terjadi banyak kemacetan lalu lintas dan juga adanya tingkat kriminalitas yang tinggi. Dan tahap akhir dari perkembangan perkotaan itu adalah adanya nekropolis. Tahap nekropolis ini adalah di mana masyarakat sudah mulai meninggalkan wilayah perkotaan dikarenakan banyaknya terjadi kekacauan, dan pada tahapan ini kota sudah menjadi kota mati. Masuk ke subbab yang ketiga, yaitu adalah faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Kenapa sih desa dan kota itu perlu saling berinteraksi? Nah, kalau jawabannya itu ada karena adanya regional komplementari. Regional komplementari ini adalah desa dan kota tersebut tidak bisa saling memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka perlu saling melengkapi, makanya dinamakan dengan regional komplementari, bahwa desa membutuhkan kota untuk memenuhi kebutuhannya dan juga sebaliknya. Yang kedua, ada intervening opportunity. Intervening opportunity ini adalah kesempatan untuk berintervensi untuk memenuhi kebutuhan bagi wilayah-wilayah yang terdampak bencana alam. Misalnya, di suatu daerah terdampak bencana alam, maka di daerah di sekitarnya perlu mengirimkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Dan yang ketiga itu ada spatial transferability. Spatial transferability ini ialah kemudahan memindahkan informasi, manusia, dan juga barang di dalam sebuah ruangan dengan jarak, biaya, dan juga transportasi. Kita masuk ke subbab yang keempat. Subbab yang keempat ini adalah dampak interaksi desa dan kota. Adanya interaksi desa dan kota juga memberikan dampak positif dan juga negatif bagi desa dan juga kota. Yang pertama, kita akan belajar mengenai dampak di desa. Dampak positif yang di desa, yang pertama, tingkat pendidikannya semakin meningkat. Yang kedua, adanya produktivitas meningkat. Jadi hasil-hasil panen yang dimiliki oleh masyarakat desa itu semakin meningkat. Dan yang ketiga adalah masyarakat di daerah pedesaan, mereka semakin mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan mereka. Namun di balik dampak positif ada dampak negatifnya. Dampak negatif ini, masyarakat di daerah pedesaan mereka semakin lebih konsumerisme dan juga terjadi tingkat kriminalitas yang meningkat. Selain itu, masyarakat di pedesaan mereka sudah mulai memudarkan kegiatan agraris. Jadi mereka lebih tertarik dengan dunia usaha dan juga bekerja di daerah perkotaan untuk mengadu nasib. Nah, dampak interaksi desa dan kota bagi daerah perkotaan, dampak positifnya yang pertama, terpenuhinya kebutuhan bahan pangan. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri, dan yang terakhir adalah terpenuhinya kebutuhan tenaga pekerjaan. Jadi di balik itu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya tersebut ialah semakinnya banyak pengangguran. Ketika masyarakat di daerah pedesaan datang ke kota, jumlahnya lebih banyak daripada lapangan pekerjaan, otomatis mereka akan ada yang banyak menganggur, dan pengangguran tersebut menyebabkan adanya berbagai macam slum area atau pemukiman kumuh di daerah perkotaan tersebut. Selain itu juga terjadi adanya degradasi lingkungan. Maksudnya degradasi lingkungan ini adalah masyarakat daerah kota dan juga di desa, kaya dan juga miskin, kumuh dan juga terawat, itu terjadi kesimpang siuran, terjadi degradasi yang sangat menyimpang. Sekian materi yang saya sampaikan untuk hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video yang lainnya di channel ini.